cita-cita sampai dari dulu ya Pak Mas? Dulu cita-citanya pengen jadi PNS gitu Mas. Malah Atau kerja di kantor gitu. Ada komputer gitu kan kayak enak dilihat orang gitu. Tapi ya gimana lagi nasibnya gini. Nggak ada yang tahu Mas. Tapi sekarang kalau dilihat gajimu lebih tinggi daripada PNS bro. Iya, nggak nyangka Mas aku. Sampai dapat sebulan seperti itu nggak nyangka sekali. Tapi sudah nggak pengen jadi PNS bro? Kepinginan jadi PNS sih ada Mas kadang. Tetap ada? Oh. Keinginanku ke depannya pengen buka cabang-cabang lagi Mas. Dengan untung dikit tapi malah bisa buka cabang ya Mas? Monggo. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Yuda Wisanto. Saya selaku owner dari Ayam Kremes dan Geprek Juda. Juda itu ada nama ibu dan bapak. Junya itu Juhriah, Danya Dani. Jadi nama orang tua. Mungkin nama orang tua itu membawa rezeki buat warung itu. Iya. Kan Yuda Mas bener. Kan nama saya Muhammad Rian Yuda. Jadi agak diplesetin. Sing viral dulu Juda, akhirnya Juda gitu ya. Saya lulusan S1 Sarjana Hukum. Nggak nyambung Mas. Dulu SMK-nya multimedia, terus coba kuliah di hukum. Awalnya nggak nyangka Mas bisa jualan ayam geprek, itu nggak nyangka awalnya. Tahun 2018 Mas mulainya. Pada waktu itu kan telah selesai skripsi kan nunggu waktu lama Mas ya. Proses wisuda kan nunggu waktu sampai berapa bulan gitu ya Mas ya. Setelah itu saya bingung mau ngapain ya ini, nggak ada kerjaan. Mulai usaha waktu penantian nunggu wisudanya. Ini usaha pertama sampean berarti? Iya, usaha pertama. Dulu inspirasinya awalnya dari ibu. Ibu kan dulu ada basic kuliner ya Mas ya. Dari dulu buat kue kering, kue basah gitu. Jadi ibu ada basic kuliner. Lalu pada tahun 2018 itu lagi rame-ramenya ayam geprek. Pada waktu itu saya tanya ke ibu, kayaknya yang rame ini ayam geprek pada tahun ini. Setelah itu bikin usaha itu. Oh. Terus nggak ingin melanjutkan lagi yang relate dengan kehukumannya? Nggak kepikiran sih Mas. Nggak kepikiran ya? Dulu ngambil hukum iseng-iseng gitu kayaknya. Wah, iseng-iseng. Untuk ayam geprek dan kremes Juda sendiri buka jam 11 siang sampai jam 8 malam. Dan hari bukanya Senin sampai Sabtu, minggunya libur. Di menu ayam geprek dan kremes Juda sendiri ada nasi ayam kremes, nasi ayam geprek, nasi telur geprek, mie geprek gitu. Jadi menunya itu. Menu andalannya biasanya banyak yang beli itu nasi geprek, nasi kremes gitu. Biasanya yang beli kadang guru-guru, ada anak yang kerja di toko gitu. Omsetnya per hari bisa sampai 1,5 dan sampai 2 jutaan. Cukup ya Mas ya? Ya alhamdulillah Mas. 1,5 juta sampai 2 juta ini cara profitnya berapa Mas? Biasanya untuk biar karyawannya juga kan ada karyawannya 4. Biasanya 1 bulannya sampai 10 juta. Profit ya Mas? Iya, sekitar segitulah. Alhamdulillah banget ya Mas? Ya alhamdulillah Mas. Di kota kecil lah ya? Iya, tolong aku alhamdulillah segitu Mas. Jenengan menentukan lokasi di situ itu toko raya apa ada pertimbangan khusus Mas? Dulu ceritanya nggak nyangka Mas di situ. Kan dulu awalnya kakak kan franchise nyoklat gitu Mas. Mau cari tempat, bingung. Tempatnya di mana ya? Lalu lihat-lihat di lokasi yang ada di Ketanon itu, akhirnya ketemu pas lewat-lewat daerah situ. Lalu ada tempat dikontrakkan gitu. Setelah itu tak sampaikan ke kakakku. Mbak, itulah ada tempat dikontrakkan di daerah Ketanon gitu. Awalnya untuk nyoklat, tapi setelah dipikir-pikir tempatnya kan besar tuh Mas. Karena nyoklat kan cuma franchise kotak gitu, kan eman. Akhirnya kepikiran, kayaknya nggak usaha apa ya? Apa karo ayam geprek di situ? Dibuka ayam geprek gitu. Tak lihat nyoklatnya malah nggak ada tadi ya? Nyoklatnya udah Mas, gulung tikar. Malah yang bertahan gepreknya ya. Sewa di daerah situ berapa Mas? Per tahun 5 juta, terhitung murah Mas. Soalnya juga rame juga kan daerah situ. Pas zaman dulu tidak memperkirakan itu ya? Awalnya nggak nyangka Mas aku. Paling dari omongan orang gitu, kayak enak ini ayam kremesnya gitu.
Harganya berapa Mas? Dulu waktu pertama buka 8.000 satu porsinya. Itu udah ada Itu nasinya? ya nasi ayam kremes 8.000, kalau nggak pakai nasi 6.000. Murah banget Mas. Iya, waktu itu menyesuaikan standar harga daerah situ. Sekarang berapa? Sekarang 10.000, baru tak naikkan 10.000. Mas dapat untung nggak semurah itu Mas? Ya alhamdulillah dikalkulasi dapat Mas. Kita tentukan dari harga beli ayamnya sama harga lombok sama beras gitu, kita kalkulasi ketemunya harganya segitu. Kira-kira satu porsi untungnya 30% lah dari harga 10.000 itu. Untuk satu harinya biasanya sampai 20 kilo. Ayam. Ya, ayam. Sampean dari awal usaha dengan pencapaian sekarang dari angan-anganmu itu ini melebihi ekspektasi atau di bawah ekspektasi Mas? Ya melebihi ekspektasi Mas malahan. Melebihi ekspektasi? Kayak wah kok bisa sampai seperti ini gitu. Oh. Awalnya kan iseng-iseng Mas pertamanya. Nggak nyangka, kayak nggak nyangka gitu loh Mas. Dari nggak nyangka, iseng-iseng, akhirnya kok sampai jalan sejauh ini gitu. Iya. Saman sekarang sudah berkeluarga atau belum Mas? Kalau saya alhamdulillah sudah berkeluarga. Anak alhamdulillah mau 2. Saman ya Mas ya? Introvert ya Mas? Iya, introvert. Kalau ngomong ya gini, susah lah ngomong pokoknya. Tapi akhirnya bisa nyuruh orang ya Mas akhirnya? Ya nyuruhnya ya kayak tak praktekin caranya gini gitu. Memberi contoh ya? Memberi contoh lah. Kayak nyuruh, ini kotor, bersihkan enggak pernah. Kayak tak contohin, tak bersihin kan dilihat gitu. Oh iya. Karyawan ada 3? Alhamdulillah 3, 4 sebenarnya. Yang satu adike bantuin di rumah masak gitu. Kalau pagi biasanya bangun tidur ya langsung ke pasar, ya membeli bahan baku untuk masak ayam, lalu dimasak. Setelah masak selesai ya siangnya ke warung, ada ngontrol gitu yang ada di warung. Setelah selesai itu ya pulang ke rumah gitu, istirahat sebentar. Kadang balik lagi ngontrol yang ada di warung, yang kurang apa. Warungnya tutupnya jam 8 malam. Jadi waktu tutup warung itu jam 8 malam saya ke sana. Ambil barang-barang sama ngecek hasil penjualan bener apa enggaknya gitu. Istri nggak bantuin Mas? Dulu awal bantuin Mas, waktu sebelum hamil. Jadi setelah nikah bantuin saya jualan berapa tahun gitu, akhirnya istri saya hamil. Alhamdulillahnya. Setelah itu saya suruh istirahat Mas. Kasihan soalnya biar nggak capek-capek gitu. Ada kejadian yang itu ya Mas ya, anaknya meninggal ya? Iya, anaknya meninggalnya karena ketubannya pecah gitu loh Mas. Warnanya hijau gitu loh ketubannya. Terus diminum? Iya, diminum sama anak saya. Keluar masih Mas, jantungnya masih berdetak. Setelah itu dibawa ke ruang ICU apa gitu ya, karena dipertolongkan tidak ada. Lahirnya jam 12 siang, besok pagi gitu. Jam 2 pagi nggak ada. Waktu itu pasti Mas down banget gitu, kayak ngapa-ngapain nggak enak gitu rasanya. Dunia serasa kayak berhenti gitu rasanya. Alhamdulillah setelah itu bisa mikir lagi. Saya berpikir kayak dunia kan nggak cuma saya yang ngalamin sama istri saya, kan banyak yang ngalamin gitu. Itu nggak kayak merasa sendiri gitu mengalami itu gitu. Alhamdulillah ya mau kayak usaha lagi, semangat kerja lagi gitu. Waktu itu yang sangat paling down banget itu saya Mas. Malah namanya ya? Kepikiran lahir punya anak, cewek, cantik gitu. Bisa ngomong gitu. Kalau istri kayaknya mengikhlaskan gitu. Kayak udah kayak kerasa gitu waktu hamil itu. Kayak ada yang kayaknya ada yang nggak ada itu gimana ya. Kayak feeling gitu itu saya. Kalau yang meninggal saya atau anak saya gitu kadang. Feelingnya gitu. Waktu saya bawa ke rumah sakit itu udah feeling seperti itu. Soalnya istri saya waktu saya bawa ke rumah sakit itu darahnya tinggi. Sampai rumah sakit di drip apa-apa gitu biar nggak sampai kejang gitu. Terus alhamdulillah tapi ini udah hamil lagi ya Mas ya? Alhamdulillah ini istri hamil lagi. Tapi ini nggak ada feeling apa-apa toh? Insya Allah nggak ada. Aman ini ya? Nggak usah terlalu memikirkan sing dahulu-dahulu lah. Jalani aja gitu. Jalani aja. Insya Allah pasti ada gantinya lah. Ya Allah.
Katanya cabangnya ada 2 Mas jenengan. Hmm. Kenapa membuka cabang Mas? Waktu itu ada yang menyarankan Mas kok nggak buka cabang Eman Mas gitu. Mas buka di YIN kan rame gitu. Terus akhirnya buka di sana? Nggak sampai buka di sana Mas. Soalnya di sana kontraknya mahal Mas. Masih kayak cari-cari tempat gitu Mas ya. Dan akhirnya ada yang nawarin di itu Pujasera ada, akhirnya buka cabang di situ. Kalau cabang kedua, alhamdulillah lumayan rame Mas. Tapi masih ramean yang cabang ke-1. Kalau di cabang yang kedua itu kebanyakan yang beli karyawan tokonya Ava ada itu. Tapi kadang juga ada Mas, tak bikin status, buka cabang kedua di Bilga Ava ada gitu. Itu pelangganku yang dahulu-dahulu WA, loh Mas buka cabang di situ toh. Kebetulan rumah sing mau pesen ayam geprek yang mau beli itu deket daerah cabang situ. Akhirnya langsung ke tempat cabangnya situ. Gitu. Mas, kalau harga umum ayam geprek karo ayam kremes yang daerah sini apa ya emang 10.000 ya Mas? Sama Mas, 10.000. 10.000 ya? Dulu terhitung murah Mas punya aku. Kan 9.000 Mas. Setelah kayak bahan baku naik ini tak naikkan 1.000. Jadi 10.000. Banyak yang bilang Mas, harga 9.000 kok mau murah banget Mas gitu. Nggak pengen dinaikkan lagi? Enggak Mas, enggak pikiran. Yang penting ada hasil, udah segitu ya cukup gitu. Keinginanku ke depannya pengen buka cabang-cabang lagi Mas. Rencananya gitu Mas. Dengan untung dikit tapi malah bisa buka cabang ya Mas? Dikit sedikit lama-lama jadi bukit Mas. Kalau manajemen keuangan sampai sekarang sih kayaknya amburadul Mas. Amburadul? Oh, pokok berarti ini piro nes tak simpen ngono. Mau beline ayam habis berapa, beline lombok habis berapa. Itu cuma tak catat biasa gitu. Habis berapa misalnya habisnya 1 juta. Nanti ada untung 1.500.000 kan untungnya 500 Mas. Terus tak simpen gitu. Terus enggak terlalu tak catat nemenin enggak Mas. Nah, gitu aja simpen-simpen aja. Kok tak simpen gitu. Istri juga nggak minta yang aneh-aneh? Istri alhamdulillah nggak minta aneh-aneh Mas. Sama kayak Kenceng-kenceng lurus aja? Iya lurus aja. Anteng-anteng aja Mas. Ada untung yes. Kalau mau jalan-jalan gitu. Kalau ada untung ya misalnya pengen buka cabang gitu. Kalau ayamnya belinya sudah potongan Mas. Jadi beli di pasar itu udah ada langganan, saya suruh motongin sekalian gitu. Soalnya yang saya jual cuma ayamnya aja. Jadi nggak kayak kepala, ceker, jeruan itu saya nggak jual. Sing umum aja Mas. Jadi kayak bagian paha, sayap, dada cuma 3 itu doang. Untuk resepnya itu dari ibu Mas awalnya. Kan ibu ada basic perkulineran gitu Mas ya. Jualan roti kering, kue kering, kayak ikut-ikut demo masak gitu loh ibu dulu. Akhirnya kayak ada ilmu gitu. Kasih tahu ibu itu ilmunya. Caranya gini loh, kasih bumbunya gini, nanti bumbunya apa aja gini, lomboknya caranya gini gitu. Caranya buat sambel, caranya buat adang, itu dikasih tahu lah caranya awalnya. Dulu ibu kayak nuntut gini, Yan awakmu ndak eman tau gitu. Kan lulusan sarjana hukum kayak coba-coba daftar di kayak notaris atau jadi pengacara gitu. Ibu ya kayak aku ndak terlalu minat tuh di bidang itu gitu. Kan enak loh Yan kerja timbang awakmu dodol nek jualan gitu. Kan eman sekolahnya gitu. Aku jawab wis tak terus nih iki Bu wis yakin aku wis yakin ngambil usaha iki ya gitu. Akhirnya berniat gitu Mas, niat untuk usaha itu. Akhirnya ibu ya wis bine wis sak karep-karepe wis awakmu sir ning bidang perkulineran kuwi wis lanjutno tapi sing tenanan gitu. Yang beneran gitu. Sudah berapa lama Mas usahamu Mas? Usahanya alhamdulillah 5 tahun Mas, 5 tahun ini. Bukanya Agustus 2018 sampai sekarang. Dulu waktu pandemi yang beli kayak nggak ada gitu Mas. Tapi alhamdulillah kan tak daftarin online kayak Gojek gitu. Kayak saya posting-posting di Facebook, kuliner Tulungagung gitu. Kayak posting-posting di situ. Jadi pembeliannya delivery order gitu. Delivery order gitu. Cita-cita sampai dari dulu ya Pak Mas? Dulu cita-citanya pengen jadi PNS gitu Mas. Malah Atau kerja di kantor gitu. Ada komputer gitu kan kayak enak dilihat orang gitu. Tapi ya gimana lagi nasibnya gini. Nggak ada yang tahu Mas. Kan orang tua saya PNS. Kayak nyawang atau ngelihat orang tua kayak enak jadi PNS gitu.
Tapi sekarang kalau dilihat gajimu lebih tinggi daripada PNS loh. Iya, nggak nyangka mas aku sampai dapat sebulan seperti itu, nggak nyangka sekali. Tapi sudah nggak pengen jadi PNS loh. Kepinginan jadi PNS sih ada mas kadang. Tetap ada. Oh, kemarin nyoba daftar PNS gagal 3 kali ya. Kemenkumham itu loh, coba daftar 3 kali gagal. Tapi masih di tes CAT, komputer asisten tes sama apa gitu. Oh iya. Untuk teman-teman yang mau berwirausaha, jangan takut, kalian harus optimis, yakin, karena sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Saya Muhammad Rian Yuda Wisanto, selaku owner dari Ayam Geprek dan Kremes Juda dari Kota Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih terus pengen jadi PNS ya? Sekarang kayaknya udah nggak kepengen jadi PNS. Kayaknya nerusin usaha lah. Kayaknya udah enak jadi usaha. Oh iya.